1 jam lebih dekat kali ini berbeda dengan biasanya karena saya berada di selasar Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan tamu kita kali ini adalah seorang yang disebut sebagai perempuan mungil bernyali besar, yaitu Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ibu Menteri Luar Negeri, apa kabar? Apa kabar Mbak Indi? Ini jadi saya dan teman-teman datang ke kantor Ibu nih, ya. Di Gedung Pancasila, gedung yang sangat bersejarah bagi bagi Indonesia ya. Nih Bu, Indonesia ini tampaknya sudah semakin diperhitungkan di dunia internasional ya Bu ya. Sampai Arab Saudi saja merasa harus memasukkan nama Indonesia di koalisi anti teroris ya Bu ya. Apa reaksi dari Indonesia pada saat Ibu? Ibu bereaksi apa? Jadi awalnya adalah saya menerima telepon dari Menlu Saudi, waktu itu hari Jumat. Dan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia mengatakan bahwa Saudi akan membentuk International Center for Countering Terrorism dan mengajak Indonesia. Nah, tentunya sebelum kita mengiyakan atau tidakkan satu konsep sangat umum, sangat biasa apabila kita bertanya mengenai masalah modalitasnya. Nah, memang pada saat itu Saudi mengatakan bahwa modalitasnya nanti saja dulu. Tapi yang penting Indonesia gabung dulu dengan kita. Nah, saya sampaikan mengiyakan? Tidak. Saya melakukan komunikasi kembali dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia dan saya mengatakan kalau ini aliansi militer, maka semakin jauh dari posisi kita. Karena politik luar negeri Indonesia itu adalah bebas aktif dan tidak memungkinkan bagi kita untuk bergabung dalam satu aliansi militer. Dan dia paham. Karena kan kita tidak mungkin kita melakukan kerjasama yang kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip politik luar negeri kita. Oke, jadi sekarang dalam posisi masih menunggu apa yang mereka tawarkan, isinya seperti apa, koalisinya dan lain-lain. Ya, tapi kalau sekali lagi kalau bentuknya adalah aliansi militer, maka nggak bisa. Baik, Ibu Retno, karena ini 1 jam lebih dekat bersama Ibu, maka kita akan perlihatkan profil. Ya, tapi tidak dari zaman dulu sampai sekarang. Zaman dari bayi. Zaman bayi enggak, tapi ada profil yang sudah dipersiapkan mengenai Ibu Retno Marsudi. Karena itulah rujukan yang tidak mungkin salah. Jadi ketika ada negara lain yang melakukan uji coba nuklir misalnya, itu juga bersandar pada hati. Misalnya dalam hal ini Korea begitu Bu. Kan ada semacam reaksi juga dari tanah air Korea Utara, ada uji coba nuklir di sana. Memang intinya kita keberatan dengan hal itu. Ya tentunya begini, kalau mengenai masalah uji coba nuklir, pada saat dilakukan uji coba nuklir itu kembali, kita pada saat itu juga lah kita menyampaikan bahwa kita sangat concern dengan uji coba tersebut karena uji coba tersebut akan dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan
dan kita juga meminta kepada Korea Utara untuk mematuhi semua resolusi PBB yang terkait dengan Korea Utara. Ini Karena memang... karena kan dalam melakukan politik luar negeri kita memiliki prinsip-prinsip yang memang harus kita suarakan dari waktu ke waktu. Politik luar negeri kita bebas aktif, dan dengan bebas aktif itu akan mudah bagi kita untuk menjalankan, dalam artian menyuarakan posisi kita sesuai dengan kepentingan kita. Walaupun kemudian dari Korea Utaranya merasa Indonesia tidak mendukung ke arah sana, itu tidak masalah. Yang penting memang posisinya adalah seperti ini Indonesia. Ya, saya kira kalau kita bicara mengenai masalah uji coba, saya kira semua negara paham bahwa kegiatan semacam ini membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Tapi jangan lupa bahwa Indonesia adalah teman baik Korea Utara. Kita melakukan hubungan yang baik, komunikasi kita baik, dan hubungan bilateral antara kita dengan Korea Utara juga dari hari ke hari semakin meningkat. Oleh karena itu sebagai teman, Indonesia merupakan salah satu teman dekat Korea Utara juga, sehingga kita juga berbicara dengan enak, Korea Utara juga berbicara nyaman dengan kita, dan kita menyampaikan prinsip-prinsip tadi. Nah, Ibu, salah satu hal yang ingin kita ketahui juga adalah mengenai langkah konkret Indonesia dalam menjaga perdamaian di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik? Iya. Sebelah mana? Ya, di kawasan, di regional. Ya, di kawasan mungkin yang paling sering dibahas orang adalah mengenai, dan orang banyak mengkhawatirkan, adalah situasi keamanan di Laut Tiongkok Selatan. Rujukannya adalah perdamaian dan stabilitas di kawasan, di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Itu sangat penting artinya, karena Laut Tiongkok Selatan memegang peranan yang sangat strategis bagi perdagangan dunia dan sebagainya. Itu semua orang paham. Oleh karena itu, mau tidak mau, bahwa kawasan itu harus damai dan stabil. Nah, bagaimana untuk menjaga perdamaian? Ada dua isu. Isu pertama adalah bahwa di wilayah tersebut terdapat overlapping claim antara beberapa negara. Itu Indonesia tidak ikut, karena Indonesia bukan claimant state. Oleh karena itu kita hanya menyerukan agar penyelesaian batas-batas itu diselesaikan oleh negara-negara claimant secara damai. Tetapi yang lebih kita tekankan, karena kita bukan claimant, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Oleh karena itu, dalam konteks ASEAN Tiongkok, kita memiliki forum ASEAN Tiongkok. Disitulah Indonesia terus mendorong agar Code of Conduct itu dapat segera diselesaikan. Jadi kira-kira Indonesia perannya seperti itulah, aktif untuk mendorong Code of Conduct, untuk kita selalu menyerukan agar hukum internasional dihormati, dan kita adalah bukan claimant state. Natuna, Kepulauan Natuna adalah milik kita, semuanya sudah jelas, jadi kita tinggal memainkan peran untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dan Indonesia memang masih menjadi perhitungan, Bu? Sangat, saya kira. Sangat, karena kalau kita bicara mengenai masalah Asia Tenggara, kita bicara mengenai ASEAN misalnya, kita adalah negara yang paling besar, ekonomi yang paling besar di Asia Tenggara. Kita juga negara anggota G20, kita adalah negara Muslim yang terbesar di dunia. Jadi semua aset itu sudah ada, tinggal bagaimana kita menggunakan semua aset ini untuk profiling up posisi Indonesia, atau bagaimana kita meningkatkan wajah Indonesia di luar negeri. Tetapi jangan lupa bahwa pada saat profil kita naik, ada kewajiban kita juga untuk memberikan kontribusi kepada dunia. Kepergian beliau dan istri merupakan kehilangan yang besar.